Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita dapat bertemu lagi untuk menyatukan hati, memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan kita yang sangat mengasihi kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan persembahkan hidup kita dalam beberapa waktu ke depan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan meskipun kita tidak berada dalam satu tempat, tetapi kita akan satukan jiwa, roh, dan iman kita. Kita mau memuji Allah kita dengan penuh sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sudah menyelamatkan kami dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa datang kepada Tuhan, merendahkan hati dan diri kami, beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan kami hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu melingkupi seluruh umat Tuhan yang sedang berdiri di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kuat kami. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita surgawi melingkupi kami semua. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami sekalian. Kami dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kuat kami mau menyembah, mau bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus pimpin kami semuanya. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan kita dengan sukacita. Amin, amin. Tuhan menyatakan kasih-Nya yang menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, 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 oh. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia telah hebatnya kuasa-Nya, hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Amin, amin, haleluya. Bahkan Dia beri kuasa, amin, bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 oh. Amin, 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 amin. Kita akan menyembah Tuhan kita
Kita akan lebih dalam lagi memuji menyembah Tuhan yang sudah sangat mengasihi kita, yang melayakkan kita untuk masuk hadirat-Nya oleh karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan, menguduskan kita semuanya, sehingga kita dengan penuh keberanian menghadap Tuhan yang Maha Kudus itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus oleh darah anak domba. Ku masuk untuk menyembah-Mu, naikkan pujian hormat. Haleluya, ku masuk ruang Maha Kudus.
Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyata bekerja dalam hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hidupku, memenuhi hidupku. Salam saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Kita beribadah oleh karena kita mengenal siapa Tuhan kita, dan kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Kiranya anugerah dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita hari ini bersama-sama mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari di mana kita sering kali merasa seolah-olah kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain dengan leluasa. Bahkan ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan bersama saudara-saudara kita seiman, juga seolah-olah kita sedang mengalami tantangan tersendiri. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-15 dan 16. Tetapi saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat pertama sampai ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ia dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, tetapi saya mau menjelaskan Injil Yohanes dari pasal 15 dan 16 dalam satu rangkaian, sebab itu adalah perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid kala itu. Kita sedang membicarakan tentang ketika pertemuan fisik tidak dapat dilaksanakan. Ketika pertemuan fisik tidak dapat dilaksanakan.
Perkataan-perkataan yang kita baca pada saat ini adalah perkataan-perkataan menjelang Yesus mati dan naik ke surga. Artinya ini sama maknanya perkataan-perkataan perpisahan dari Kristus Yesus sebagai guru dan kepada para murid dan para pengikutnya kala itu. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, 2 pasal ini membicarakan 4 hal, 4 perkataan-perkataan yang Yesus berikan kepada para murid supaya murid-murid sungguh-sungguh siap untuk ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus menjelaskan bahwa kita harus hidup di dalam Dia. Yesus mengambil perumpamaan yang tidak mungkin bisa kita sangkal kebenarannya, itu adalah absolut, mutlak, tidak mungkin bisa kita membantahnya bahwa memang ranting tidak mungkin bisa bertumbuh dan menghasilkan buah kalau dia tidak tersambung pada pokok anggur itu. Yesus mau menyampaikan bahwa semua muridnya tidak mungkin dapat menghasilkan buah-buah dari pertobatannya kalau dia tidak di dalam Kristus. Yesus mengatakan bahwa engkau tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Bahkan ketika engkau di luar aku, engkau akan menjadi kering, engkau akan dicampakkan dan dibakar. Itu berbicara tentang di luar Kristus, di luar Kristus. Sekali lagi saya mau katakan di luar Kristus, maka akhirnya manusia akan mendapatkan hukuman yang kekal. Hanya di dalam Yesus. Yesus menegaskan bahwa engkau harus tetap tinggal di dalam aku. Engkau harus bertahan, engkau harus terus menerus walaupun aku tidak lagi bersama dengan engkau, tetapi engkau harus tetap di dalam aku. Berbicara tentang tetap di dalam aku, itu berbicara tentang bahwa Yesus, ayat yang ke-9 dan selanjutnya dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Cara kita tetap tinggal di dalam Kristus adalah dengan cara mengasihi. Amin. Saudara, ketika kita mengasihi, ketika kita menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang, itu artinya bahwa kita sedang ada tinggal di dalam Kristus. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita juga menunjukkan kepercayaan itu dalam wujud mengasihi sesama manusia. Yesus berulang-ulang menegaskan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan selalu terwujud juga di dalam kasih kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa engkau sebagai muridku harus mengasihi. Amin, saudara-saudara sekalian. Kita adalah orang-orang yang mengemban kasih Bapa di surga kepada manusia. Tetapi di sisi yang lain, Yesus dengan tegas menjelaskan ayat yang ke-18 dan selanjutnya ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Pertama, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, tetap percaya, kita tetap memiliki iman di dalam Kristus Yesus yang diwujudkan di dalam kasih kepada sesama. Tetapi kemudian ketika kita mengasihi sesama manusia, Yesus sudah dengan jelas sebelum dia naik ke surga, sebelum dia mati dan naik ke surga, dia sudah menjelaskan, memberitahukan kepada para murid bahwa dunia akan membenci engkau. Karena dunia sudah membenci aku dan dia pasti akan membenci engkau. Alasannya tidak selalu ada. Firman Tuhan mengatakan mereka membenci aku tanpa alasan. Kebencian dunia
Itu oleh karena kita bukan berasal dari dunia. Dalam terjemahan sederhana ayat 19 dikatakan begini, kalau kamu masih sepikir dengan orang-orang duniawi, mereka pasti senang sama kamu, karena kamu dianggap berada di pihak mereka. Tetapi sekarang kamu tidak lagi di pihak mereka, karena aku sudah memilih kamu dari antara mereka. Itulah sebabnya mereka membenci kamu. Jadi jelas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengasihi orang meskipun orang lain membenci kita. Meskipun orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak selalu senang dengan keberadaan kita, tidak selalu mendukung kehidupan kita, tidak selalu memberikan kekuatan, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat bagi kita, justru mungkin merendahkan atau mungkin membuat kita lemah di dalam perkataan-perkataan mereka. Tapi firman Tuhan sudah terlebih dahulu menjelaskan bahwa memang dunia akan membenci murid-murid Tuhan Yesus. Yesus mengatakan itu supaya engkau jangan kecewa, supaya engkau jangan meninggalkan iman percayamu, supaya engkau tetap dapat berpegang teguh di dalam kasih Tuhan itu. Maka Yesus sudah menjelaskan apa yang terjadi ketika kita menjadi pengikut Kristus. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengalami tantangan, kalau kita mengalami keadaan tidak adil bagi kita, tidak perlu heran, itu adalah penggenapan dari perkataan Yesus sendiri. Yesus sudah mempersiapkan saudara dan saya untuk hal itu. Dan firman Tuhan lebih lanjut di dalam pasal 15 bagian akhir dikatakan ayat yang ke-26 dan 27, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang kamu, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalau kita melanjutkan ayat yang ke-16, maka kita mendapati bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita harus mengasihi manusia, mengasihi sesama, tetapi manusia sesama kita tidak selalu memberikan respon baik kepada kita. Kita kadang-kadang berpikir bahwa tidak mungkin, dan memang Yesus juga mengatakan karena tidak mungkin engkau bisa bertahan, maka Roh Kudus diutus untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya mau sampaikan bahwa engkau tidak sendirian. Mungkin kita tidak bisa beribadah dalam satu ruangan yang sama. Mungkin gembala sidang atau para pelayan tidak bisa mengunjungi saudara oleh karena menjaga supaya tidak ada terjadinya penularan. Tetapi ingatlah bahwa Roh Kudus bersama dengan saudara. Hari ini saya mau katakan Roh Kudus bersama dengan saudara sekalian. Sama seperti para murid ketika Yesus tinggalkan mereka seperti kehilangan pegangan. Mereka seperti kehilangan pengharapan. Mereka seolah-olah berjalan sendirian. Yesus sudah tahu semua itu. Itu sebabnya Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus mengatakan lebih baik, lebih berguna bagimu kalau aku pergi kepada Bapa supaya aku mengutus Roh Kudus bagimu. Di masa-masa kita tidak bisa bertemu, di masa-masa pertemuan fisik sulit untuk dilaksanakan, ibadah bersama sulit dilakukan, ibadah kelompok-kelompok kecil sulit dilakukan, tetapi ingatlah bahwa Roh Kudus bersama dengan saudara. Tetaplah tinggal di dalam Kristus, tetaplah menjalin hubungan dengan Kristus, tetaplah berdoa kepada Yesus, tetaplah berikan pujian penyembahan kepada Allah, tetaplah membaca kebenaran firman Tuhan, dan engkau bertumbuh di dalam kasih karunia, karena Roh Kudus bersama dengan saudara. Sesama kita mungkin tidak selalu bisa memberikan dukungan dengan perkataan-perkataannya, tapi Roh Kudus bersama dengan saudara. Ketika hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk ada di dalam kasih karunia Tuhan, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dari zaman dahulu gereja ada, hari ini, dan untuk selama-lamanya sampai Kristus datang yang kedua, selalu di gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan
dengan penyerahan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah, ketika Roh Kudus menuntun saudara dan saya, Roh Kudus selalu memberikan petunjuk, Roh Kudus selalu memberikan terobosan di masa-masa seperti hari-hari ini. Dalam sejarah gereja selalu ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika gereja mengalami kesulitan, seolah-olah gereja mengalami tekanan atau gereja sulit sekali melakukan sebuah kegiatan untuk membangun kehidupan iman jemaat, tapi Roh Kudus selalu memberikan terobosan-terobosan. Saudara, hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa yang tidak kebetulan. Kemajuan teknologi dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Semuanya dalam kemahatauan Tuhan. Semuanya berlangsung kalau Tuhan mengizinkan. Semuanya tepat pada waktunya. Kemajuan teknologi telah membuat kita bisa tetap terkoneksi satu dengan yang lain, walaupun kita tidak bisa selalu melakukan pertemuan secara fisik. Kita tidak bisa berkumpul bersama, tapi kita masih bisa berdoa bersama. Kita masih bisa bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Kita masih bisa mencurahkan isi hati kita. Kita masih bisa meminta pertolongan, meminta petunjuk, meminta supaya orang lain mendoakan. Dan bahkan bukan hanya di antara kita, kita juga bisa menolong orang yang jauh dari kita. Kesempatan besar bagi setiap kita, umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk menjangkau orang-orang dalam satu kegerakan. Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa kita harus menggunakan teknologi yang Tuhan sudah siapkan melalui kecerdasan orang-orang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara adalah bagian dari kegerakan yang sedang Tuhan lakukan di akhir zaman ini. Saudara terhubung dengan gereja karena ada misi gereja yang sedang mau dilakukan di masa pandemi dan di masa-masa selanjutnya. Ada satu persiapan yang luar biasa yang Tuhan sedang mau lakukan bersama dengan kita di akhir zaman. Bersiap siagalah, bersedialah untuk memberikan waktu, bersedialah untuk mengorbankan tenaga, bersedialah mungkin untuk mengorbankan sedikit keuangan saudara, untuk mungkin harus mengeluarkan biaya komunikasi lebih banyak daripada sebelumnya, tapi dengan satu misi yang bersama, untuk meningkatkan kehidupan rohani kita dan untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah bagi seluruh dunia. Saudara, tanpa saudara ketahui, tanpa kita ketahui, mungkin berita Injil sudah tersebar ke berbagai belahan dunia, dari tempat di mana kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh sedang membuka sebuah pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup berabad-abad lamanya. Tuhan membukanya. Saudara, mari sambut kegerakan Tuhan di akhir zaman untuk menjangkau dunia melalui pelayanan-pelayanan yang siapa saja bisa lakukan. Saya memberikan satu contoh terakhir. Saudara, mungkin saudara hanya mengupload, mengirim ulang khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang saya sampaikan. Orang lain mungkin akan mendengar. Masa bagi saudara untuk menyampaikan kabar baik ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Asal ada kemauan, asal bersedia berkorban untuk kegerakan di akhir zaman. Tuhan sedang mau pakai kita semua dalam kegerakan ini, yang biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita untuk terus ada di dalam Tuhan, mengasihi dunia. Apapun tanggapan dunia, bagaimanapun yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita, kita mau meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Saudara, serahkanlah hidupmu, serahkan seluruh kekuatanmu di bawah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mau menolongmu untuk menjalani kehidupanmu sehari-hari. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa ada kegerakan di akhir zaman. Ada pekerjaan yang begitu Tuhan mau lakukan dengan kecepatan yang lebih dari sebelumnya. Jangkauan yang lebih luas daripada sebelumnya.
pekerjaan yang lebih sederhana daripada sebelumnya. Kami bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan begitu lebih cepat, lebih masif, lebih luas. Dan siapapun di antara kami bisa melakukannya. Kami mau disatukan dalam satu kegerakan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Setiap tayangan, setiap ibadah-ibadah kami, kemanapun kami mengirimnya, kami rindu orang-orang akan mendengar kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, biarlah kami ada di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita sediakan persembahan kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Terlebih keselamatan yang sudah Engkau jamin di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan kami yang terbaik. Kami percaya bahwa kami menabur di tempat yang tepat, di tanah yang subur, dan itu akan membuahkan buah yang berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap persembahan kami guna menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di mana-mana tempat pun berada di Tuhan. Terima kasih, kami berikan persembahan kami dengan sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita memuji Tuhan dengan pujian, ku tak membawa apapun juga saat datang ke dunia. Menerima berkat yang dari Allah kita di surga. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat yang dari Allah kita. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami telah beribadah bersama dan pada saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati sidang jemaat dengan berkat berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat, mengembangkan segala potensi yang baik dalam kehidupan sidang jemaat. Engkau akan memperluas keberadaan sidang jemaat, pengaruh positif kepada orang-orang yang lebih luas lagi ya Tuhan.
Bangun berdoa, engkau akan memimpin sidang jemaat, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi, melindungi sidang jemaat, menjauhkannya dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.